Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas materi deret geometri atau yang kita kenal juga dengan deret ukur. Bagaimana rumus dari deret geometri atau apa yang disebut dengan deret geometri? Misalkan ada suatu barisan geometri. Ada barisan geometri, misalkan barisannya adalah U1, U2, U3, suku-sukunya sampai dengan U yang ke N atau UN. Maka jumlah dari barisan geometri ini yakni U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 dan seterusnya ditambah dengan UN, ini disebut dengan deret geometri. Jadi jumlah dari barisan geometri itu disebut dengan deret geometri. Berarti kalau misalkan kita simpulkan dengan S dari kata sum, jumlah dari suku yang pertama dari barisan geometri kita tuliskan dengan S1, itu berarti sama dengan U1. Kemudian S2 berarti sama dengan U1 ditambah dengan U2. Kemudian S3 itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah dengan U3. Sedangkan sampai dengan Sn, jumlah N suku pertama dari deret dari barisan geometri itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Jadi jumlah N suku pertama dari barisan geometri itu adalah U1 tambah U2 sampai dengan UN. Nah, sekarang bagaimana rumus jumlah tersebut? Kita akan mencarinya karena dengan diketahui dari rumus deret geometri, maka kita akan lebih mudah menentukan soal-soal yang berkaitan dengan deret geometri. Nah, Sn ini bisa kita tuliskan juga U1 itu adalah suku yang pertama yang kita simpulkan dengan A. Kemudian U2 itu sama dengan A dikalikan dengan R, di mana sebelumnya kita sudah menemukan suku ke N dari barisan geometri, itu rumusnya adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Jadi kalau misalkan suku yang pertama, maka nanti 1 dikurangi 1, 0, sehingga R-nya sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1, sehingga suku yang pertama adalah A. Kemudian suku yang kedua berarti N-nya diganti dengan 2, 2 dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 1, sehingga AR. Suku yang ketiga adalah 3 dikurangi 1, 2 AR pangkat 2, dan seterusnya. Jadi suku yang kedua bisa kita tuliskan dengan AR, suku yang ketiga adalah AR pangkat 2, dan seterusnya. Suku yang ke N itu adalah AR pangkat N dikurangi 1. Jika sebelah kiri dan kanan kita kalikan dengan R, kiri dan kanan kita kalikan dengan R, berarti R dikalikan dengan Sn, maka bentuk ini A-nya berarti dikalikan dengan R. Jadi semua yang sebelah kanan kita kalikan dengan R, sehingga yang A menjadi A kali R, kemudian yang AR menjadi A kalikan R, pangkatnya berubah jadi 2, kemudian yang AR pangkat 2 berubah menjadi AR pangkat 3, dan seterusnya. Berarti yang terakhir ini adalah AR pangkat N, ya. Nah, sebelum AR pangkat N
Jadi sebelum AR pangkat N-1 ini ada AR pangkat N dikurangi 2. Kalau kita kalikan dengan R, maka hasilnya adalah AR pangkat N dikurangi 1, sedangkan AR pangkat N dikurangi 1 kalikan dengan R, maka berubah menjadi AR pangkat N. Dan banyaknya suku adalah sama, yakni sebanyak N, baik yang di atas maupun yang di bawah. Baik, kalau misalkan nanti kita kurangkan, jadi yang Sn sama dengan ini, kemudian yang di bawah yang dikalikan dengan R, kita kurangkan. Yang di atas kita kurangkan dengan yang di bawah, Sn dikurangi dengan R kalikan Sn, maka saya tuliskan Sn dikurangi R kalikan dengan Sn sama dengan, nah sekarang kita luruskan yang AR suku kedua yang di atas dengan yang suku pertama dengan yang di bawah, sehingga AR dikalikan AR ini hasilnya adalah 0, sedangkan yang ini tetap hasilnya adalah A dikurangi dengan suku yang di depannya tidak ada, berarti tinggal A saja. Jadi A, kemudian yang ini kita kurangkan 0, yang ini kita kurangkan 0, kemudian yang ini nanti kita kurangkan dengan 0, kemudian yang ini juga hasilnya adalah 0, sehingga tinggal suku yang terakhir. Nah, di sini misalkan anggap sukunya adalah 0. Kalau yang ini kita anggap ini sukunya adalah 0, sehingga A dikurangi 0 hasilnya A. Sedangkan yang ini 0 dikurangi dengan AR pangkat N berarti negatif AR pangkat N. Berarti yang ini sisanya adalah dikurangi AR pangkat N. Kemudian sama-sama punya Sn, Sn-nya kita keluarkan. Jadi Sn dikalikan dengan, supaya Sn berarti kalikan 1, supaya R kalikan Sn berarti dengan R. Nah ini A-nya juga kita keluarkan, sehingga A dikalikan berapa supaya A berarti 1. A dikalikan berapa supaya nanti AR pangkat N berarti R pangkat N. Sehingga Sn-nya itu sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi R. Jadi hasilnya adalah Sn sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Jadi kita mendapatkan rumus Sn-nya seperti berikut ini. Nah, kalau misalkan nanti ini kita kalikan dengan negatif 1, yang di bawah juga kita kalikan negatif 1. Karena negatif 1 dibagi negatif 1 hasilnya adalah 1. Yang sebelah kanan kita kalikan negatif 1 dengan negatif 1, berarti Sn sama dengan A dikalikan dengan negatif 1-nya kita kalikan ke 1 dikurangi R pangkat N. Sehingga nanti berubah menjadi negatif 1 ditambah dengan R pangkat N. Yang di bawah berarti juga menjadi negatif 1 ditambah dengan R. Sehingga kalau kita balik tempatnya, maka Sn-nya berubah menjadi A dikalikan R pangkat N dikurangi 1, kemudian per, yang ini R-nya kita letakkan di depan, R dikurangi dengan 1. Jadi kita mempunyai dua rumus untuk deret geometri. Nah, yang pertama ini biasanya kita gunakan kalau rasionya itu kurang dari 1. Jadi kalau rasionya kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau misalkan rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Kalau rasionya lebih dari 1, maaf bukan dari 0, lebih dari 1. Jadi
Kalau rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Kalau rasionya kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Walaupun sebenarnya kalau kita mengerjakannya dengan rumus yang manapun akan menghasilkan nilai yang sama. Hanya untuk mempermudah perhitungan supaya nanti hasilnya langsung positif, maka alangkah baiknya kalau kita gunakan sesuai dengan rasio. Kalau rasionya ketemu kurang dari 1, kita gunakan rumus ini. Kalau rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Itu mempermudah hitungan saja. Kalau R-nya sama dengan 0, kalau rasionya sama dengan 0, maka otomatis barisan tersebut maka akan A dan seterusnya sampai dengan sebanyak N. Kalau rasionya sama dengan 0. Maaf, kalau rasionya sama dengan 1. Jadi kalau perbandingannya adalah 1, maka otomatis suku-sukunya adalah A dan seterusnya sampai dengan N. Sehingga SN kalau rasionya adalah 1, maka otomatis sama dengan N dikalikan dengan A. Jadi A-nya sebanyak N karena rasionya 1. Jadi kalau rasionya 1 sama dengan 1, maka SN-nya sama dengan N dikalikan dengan A, di mana A adalah suku pertama. Tapi kalau rasionya kurang dari 1, maka kita gunakan rumus ini. Kalau rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Baik, itu terkait dengan rumus deret geometri atau deret ukur. Nah, sekarang saya akan ada contoh soal seperti berikut. Hitunglah jumlah dari 10 suku pertama dari barisan berikut yang A, 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Ini termasuk dari barisan geometri. Baik, yang A kita coba. Karena 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2, kemudian 24 dibagi dengan 6 hasilnya juga 2. Hingga rasionya itu sama dengan suku yang kedua dibagi dengan suku yang pertama, atau suku yang ketiga dibagi dengan suku yang kedua, dan seterusnya. Itu kita dapatkan rasionya adalah 2. Kemudian karena rasionya 2 berarti lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus SN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1, kemudian dibagi dengan R pangkat R dikurangi 1. Nah, kemudian yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya kita ganti dengan 10. Suku pertamanya itu adalah 3. 3 dikalikan dengan rasionya adalah 2, N-nya itu adalah 10, kemudian dikurangi 1, dibagi dengan rasionya 2 dikurangi dengan 1. Nah, kemudian kita cari 2 pangkat 10, 3 kalikan 2 pangkat 10 itu sama dengan 2 pangkat 5 kalikan 2 pangkat 5. Atau 2 pangkat 5, jadi 2 pangkat 10 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 5 dipangkatkan 2. Nah, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. 32 kita kalikan 32, itu hasilnya adalah 4. 2 kalikan 6, 6. 2 kalikan 3, 6. 3 kalikan 2, 6. 3 kali 3, 9. Sehingga hasilnya adalah 4, 2, kemudian 1020, 1024. Nah, kita masukkan sini adalah 1024 dikurangi 1, kemudian 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1.
Sehingga 1024 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 1023. Kalau kita kalikan 1023, 3 kalikan dengan 3 hasilnya 9, 3 kalikan dengan 2 hasilnya 6, 3 kalikan 0, 3 kalikan 1, 3 berarti 3069. Jadi 10 suku pertama dari barisan geometri ini itu adalah 3069. Nah, sekarang yang B, soal yang B. Soal yang B, rasionya suku yang pertama adalah 1, suku yang kedua adalah 2. 1, kemudian suku yang kedua adalah 2. Berarti rasionya adalah setengah. Nah, karena setengah rasionya berarti kan kurang dari 1, sehingga rumus yang kita gunakan itu adalah Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurangi dengan R pangkat N, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi R. Sehingga hasilnya suku yang pertama adalah 2 dan 1 dikurangi R pangkat N. Ini setengah dipangkatkan dengan N-nya adalah 10. Jadi ini adalah 10 suku pertama, jumlah 10 suku pertama. Kemudian dibagi dengan 1 dikurangi dengan setengah. Maka hasilnya 2 dikalikan dengan 1 dikurangi setengah. Setengah 2 pangkat 10 tadi sudah kita cari, yakni hasilnya adalah 1024. Berarti 1 per 1024. Kemudian dibagi 1 dikurangi setengah adalah setengah. Nah, kemudian setengah ini bisa kita ubah menjadi perkalian, yakni 2/1. Membagi yang di atas kita ubah menjadi per 1, sehingga pecahan dibagi pecahan bisa diubah menjadi perkalian dengan catatan yang di bawah kita balik menjadi 2/1. Sehingga nanti 2 dikalikan dengan 2 maka hasilnya adalah 4. Hasilnya 4 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 1 per 1024. Nah, 1 kita ubah supaya nanti bisa dikerjakan, dihitung, bisa dikurangkan. 1 ini kita ubah menjadi 1024 per 1024. Jadi 1024 per 1024 dikurangi 1 per 1024. Sehingga hasilnya adalah 1024 kita kurangi 1, hasilnya adalah 1023 per 1024. Sehingga hasilnya 4 dikalikan dengan 1023. Ini kita dapatkan, atau kita sederhanakan dulu 1024 dengan 4. Karena tadi 1024 adalah 10, adalah 2 pangkat 10. Sedangkan ini 2 pangkat 2. Berarti kalau kita bagi, maka hasilnya adalah 2 dipangkatkan 8. 2 dipangkatkan 8 itu sama dengan, atau langsung kita bagi saja, 1024 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 2, ini 8, sehingga nanti 2, 2, 4. Kemudian ini 5, hasilnya adalah 20, sehingga tinggal 24. Sehingga 4 kalikan dengan 6 itu hasilnya 24.
sehingga 256. Sehingga hasilnya adalah 1023 dibagi dengan 256. Jadi 1023 dibagi dengan 256. Atau kalau misalkan kita cari, maka kalau kita hitung hasilnya dalam bentuk pecahan campuran, itu hasilnya adalah 3 255 per 256, karena selisihnya 1. Kalau tadi 1024 itu adalah 10, 2 pangkat 10, sedangkan 256 itu merupakan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berarti kurangnya 1. Jadi kalau kita bagi dengan cara seperti ini, ya hasilnya adalah 255 per 256 pecahan campurannya. Atau kita biarkan hasilnya adalah 4 dikalikan dengan 1023, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau masih bisa sederhanakan, kita sederhanakan bentuknya. Dalam bentuk misalkan hasilnya 1023 per 256. Ya kalau soalnya IC, ini hasilnya tidak apa-apa. Tapi kalau soal pilihan ganda, sesuai dengan pilihan gandanya seperti apa jawabannya. Baik, itu pembahasan kita tentang deret geometri atau deret ukur dan contohnya yang berkaitan dengan deret geometri. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini akan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.